Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisatul Karomah, NIM 25096260020, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Unik Hams Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab Makkah Madaniyah, yaitu yang pertama, pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Para ulama membedakan ayat atau surat Al-Quran menjadi dua bagian berdasarkan waktu dan tempat turunnya waktu. Menurut waktu turun, surat Al-Makkiyah ayat turunnya itu sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Sedangkan surat Madaniyah yaitu ayat yang turun setelah hijrah baik di Madinah maupun di tempat lain. Sedangkan menurut tempat turun, surat Al-Makkiyah itu turun di Mekah dan sekitarnya, misalnya Mina, Arafah, Hudaybiyah. Dan Madaniyah itu turun di Madinah dan sekitarnya seperti Kuba, Uhud, dan sebagainya. Menurut orang yang menjadi sasaran dakwah, yaitu surat Al-Makkiyah ditujukan kepada kaum musyrikin Quraisy, sedangkan Madaniyah ditujukan kepada kaum muslimin dan ahlul kitab. Yang kedua yaitu ciri-ciri surat Makkiyah. Ciri-ciri surat Makkiyah itu yang pertama yaitu ayat-ayatnya itu pendek dan gaya bahasanya kuat dan indah. Yang kedua yaitu berbicara dengan akidah tauhid, hari akhir, dan kisah para nabi. Yang ketiga yaitu mengandung tantangan kepada orang kafir Quraisy. Yang keempat banyak mengandung sumpah. Yang kelima tidak memuat hukum-hukum syariat yang detail. Yang keenam yaitu mengandung kata kalla, sekali-kali tidak. Yang ketujuh menggunakan panggilan ya ayyuhan nas, wahai manusia, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Yang ketiga yaitu ciri-ciri surat Al-Madaniyah. Ciri-ciri surat Madaniyah yaitu yang pertama ayat-ayatnya lebih panjang dan bahasanya tenang serta rinci. Yang kedua, banyak pembahasan hukum-hukum syariah seperti ibadah, muamalah, hudud, jihad, dan keluarga. Yang ketiga yaitu mengatur hubungan sosial dan perintahan Islam. Yang keempat, banyak mengandung panggilan ya ayyuhalladzina amanu yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Yang keempat yaitu banyak mengandung panggilan ya ayyuhalladzina amanu yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Yang kelima, menyebutkan pendapatan dengan ahlul kitab seperti Yahudi dan Nasrani. Yang keenam yaitu turun setelah umat Islam menjadi komunitas yang kuat di Madinah. Lanjut contoh-contoh surat Al-Makkiyah dan Madaniyah. Contoh surat Al-Makkiyah yaitu seperti Al-Alaq, Al-Mudaththir, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Mursalat, dan An-Naba. Sedangkan surat Madaniyah yaitu Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, At-Taubah, dan Al-Hujurat. Lanjut ke fungsi dan manfaat mempelajari Makkiyah dan Madaniyah, yaitu yang pertama mengetahui sejarah dan konteks wahyu membantu memahami makna ayat sesuai situasi turunnya. Yang kedua yaitu menentukan hukum syariat, berguna dengan memahami nasikh dan mansukh. Yang ketiga yaitu mendalami metode dakwah Rasulullah dari fase pembinaan akidah di Mekah hingga pembentukan masyarakat Islam di Madinah. Yang keempat yaitu menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran dengan memahami pembelajaran turunnya wahyu. Lanjut pembedaan tujuan dakwah antara periode Mekah dan Madinah. Fokus dakwah itu periode Mekah menanamkan tauhid, keimanan, dan kesabaran dalam dakwah. Metode Madinah pembentukan masyarakat dan menegakkan hukum Islam. Untuk kondisi umat dalam periode Mekah, minoritas tertindas belum punya kekuatan politik. Sedangkan periode Madinah,
mayoritas memiliki sistem sosial dan pemerintahan. Si wahyu dalam periode Mekah yaitu kisah para nabi, janji dan ancaman Allah. Sedangkan periode Madinah peraturan hukum, peperangan, zakat, nikah dan pemerintahan. Lanjut untuk pendapat ulama tentang jumlah surat Makkiyah dan Madaniyah, yaitu surat Al-Makkiyah kurang lebihnya 86 surat, surat Madaniyah yaitu kurang lebihnya 28 surat. Jadi totalnya semua itu ada 114 surat. Kesimpulannya yaitu Makkiyah fokus pada pembinaan akidah dan akhlak, sedangkan Madaniyah fokus pada pembinaan hukum dan sosial kemasyarakatan. Keduanya itu menunjukkan tahapan dakwah Rasulullah dari pembentukan iman hingga pembentukan masyarakat Islam. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.